can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, no, I don't know how to erase your body from out my. Baiklah, saya akan menjelaskan macam-macam lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Terdiri atas unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga memiliki fungsi yang sangat penting bagi terciptanya kehidupan sosial di masyarakat. Ada 3 macam bentuk keluarga. Yang pertama, keluarga kecil, yang kedua, keluarga besar, dan yang ketiga, keluarga poligamius. Adapun tujuan dari perkawinan ialah 1. Untuk mendapatkan keturunan, 2. Meningkatkan derajat status sosial, 3. Mendekatkan kembali hubungan kekerabatan, dan yang terakhir, agar harta warisan tidak jatuh kepada orang lain. Ada beberapa susunan keluarga, antara lain sistem bilateral, unimaterial, patrilineal, dan matrilineal. Unsur-unsur dalam keluarga umum adalah pola perilaku, budaya simbolis, budaya manfaat, kode spesialisasi, dan ideologi. Lanjut. 2. Lembaga pendidikan. Pendidikan formal seperti sekolah menawarkan pendidikan yang berjenjang dari tingkat dasar sampai ke jenjang pendidikan yang tinggi, baik yang bersifat umum maupun khusus. 1. Fungsi lembaga pendidikan. Menurut Horton dan Hunt tahun 1984, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi yang nyata atau manifest sebagai berikut. A. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. B. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. C. Melestarikan kebudayaan. D. Menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Adapun fungsi laten lembaga pendidikan adalah sebagai berikut. A. Mengurangi pengendalian orang tua. B. Menyediakan sarana untuk pembangkangan. C. Mempertahankan sistem kelas sosial. Dan D. Memperpanjang masa remaja. Unsur-unsur lembaga pendidikan adalah A. Pola perilaku seperti cinta pengetahuan, kehadiran. B. Budaya simbiolis seperti seragam sekolah, maskot, lagu-lagu, dan lain-lain. C. Budaya manfaat seperti kelas, perpustakaan, labor, dan lain-lain. D. Kode spesialisasi seperti akreditasi, tata tertib, dan kurikulum. Dan E. Ideologi seperti keberhasilan akademis dan lain-lain. Lembaga politik dalam setiap masyarakat, baik itu masyarakat kecil seperti keluarga, suku, hingga negara, dibutuhkan orang-orang yang bertugas mengatur hubungan antar warga agar selaras, seperti ayah dalam keluarga, kepala adat atau kakak tertua dalam sebuah suku, atau presiden dalam sebuah negara. Kepada mereka diberikan kekuasaan atau wewenang untuk mengatur sekaligus memberikan sanksi terhadap tindakan anggotanya yang menyimpang. 1. Bentuk negara dan pemerintahan, yaitu republik, monarki, dan kekaisaran. 2. Bentuk kekuasaan pada negara monarki absolut. Bentuk kekuasaan tersentralisasi dan dipegang oleh satu orang. Fungsi lembaga politik. A. Memelihara ketertiban di dalam atau internal order. Keamanan di luar atau external security. C. Mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. D. Mengatur proses politik. 4. Unsur-unsur lembaga politik. A. Pola perilaku, loyalitas, kepatuhan, subordinasi, kerjasama, dan konsensus. B. Budaya simbolis, yaitu bendera, materai, maskot, dan lagu kebangsaan. C. Budaya manfaat, yaitu gedung, persenjataan, pekerjaan pemerintahan, dan belangko. D. Kode spesialisasi, yaitu program konstitusi, traktat, dan hukum. E. Ideologi, yaitu nasionalisme, hak rakyat, demokrasi, dan republik atau monarki. Yang D ada lembaga ekonomi. Manusia memerlukan lembaga yang berfungsi mengatur pembagian kerja dalam kehidupannya, yaitu lembaga ekonomi. Menurut William Goldblum, 1988, penelitian terhadap institusi ekonomi difokuskan pada pokok bahasaan pasar dan pembagian kerja, interaksi antara pemerintah dan institusi ekonomi, dan juga perubahan pekerjaan. Pola politik ekonomi. Pola-pola politik ekonomi yang tercermin dari sistem sosial adalah sistem feodalisme, sistem merkantilisme, sistem kapitalisme, sistem komunisme, dan sistem sosialisme. Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi. Secara umum, yang hendak dicapai lembaga ekonomi adalah terpenuhnya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup masyarakat.
Pada dasarnya, lembaga ekonomi memiliki tujuan. Yang pertama, pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter. 3. Pedoman untuk melakukan harga jual beli. 4. Pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Kemudian, struktur lembaga ekonomi. Secara sederhana, lembaga ekonomi terdiri atas 3 sektor, yaitu sektor agraris, industri, dan perdagangan. Dan yang E adalah lembaga agama. Agama merupakan suatu lembaga institusi penting yang mengatur kehidupan manusia. Dalam hal ini, agama diartikan dengan istilah religion. Agama merupakan sarana bagi manusia untuk berhubungan dengan Sang Pencipta sehingga manusia senantiasa mendekatkan diri kepadanya. 1. Fungsi agama. A. Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. B. Mengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang C yaitu tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku yang menyimpang. Dan yang nomor 2 adalah unsur lembaga agama, yaitu kepercayaan, simbol keagamaan, umat, dan pengalaman keagamaan.